Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Ya, alhamdulillah Pak Afif sedang betul-betul on fire. Alhamdulillah, jadi tidak jadi masalah. Tapi yang pasti Bapak Ibu, resep dari Pak Afif adalah Bumdesma itu bisa dalam sifat organik dan anorganik kayak gitu ya. Tetapi ya kalau semua itu ada konsekuensinya dan ada risiko yang harus Bapak Ibu ambil. Kalau yang itu ya, paling tidak sekarang mulai diperhitungkan. Oke, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa menanyakan beberapa macam hal. Kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan untuk dapat gunakan mikrofon di meja Bapak Ibu. Silakan untuk pertanyaan sesi yang pertama. Pertanyaan yang pertama, silakan angkat tangan saja. Oke, ayo silakan. Monggo Pak. Dari mana? Dan terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Langsung saja perkenalkan, nama Rais dari Bumdesma XKMKM dari Kabupaten Purbalingga. Pertanyaan gini, simpel. Dari Bu Duma yang dari BPK. Tadi kita bicara bisnis bahwa XKMKM itu sebenarnya sudah merupakan lembaga usaha yang mungkin bisa dikatakan on fire, sudah lebih berkembang. Tapi ketika kita bicara regulasi, ada Permendesa 15 yang di situ juga mengatur bahwa XKMKM itu ternyata kayak semacam dilepas masih dipegang dulu. Mungkin gampangnya gini, sumber modal kita awal itu kan jelas dari dana hibah PLN awalnya, yang kemudian kita kembangkan, yang pastinya mungkin dari kami di Kabupaten Purbalingga rata-rata itu sudah mencapai angka miliaran. Tapi kemudian ketika pasca PNPM dan ditransformasi menjadi Bumdesma bersama, ada sebuah kewajiban, ternyata dana hibah PLN itu hanya diperbolehkan untuk dana bergulir saja. Jadi ketika kita bicara pengembangan usaha lain, itu akan menjadi berat. Pertanyaan saya, ketika kita bicara hukum, itu dana hibah, apakah itu juga akan menjadi keliru kalau dana hibah itu kita manfaatkan untuk pengembangan usaha-usaha lain yang di luar dana bergulir? Gitu. Karena ternyata mungkin ada beberapa di antara kita yang secara hukum itu menjadi keliru dan ujungnya juga masuk kandang. Masuk kandang, artinya mungkin bahasa Banyumasannya ya masuk kandang, mungkin gampangannya ya akhirnya terkena masalah hukum. Nah, padahal itu sebenarnya pengembangan usaha, kan sebagai, padahal sudah saya pasti adalah yang namanya manajemen resiko dan sebagainya, tapi ternyata secara hukum itu keliru karena ada amanah aturan bahwa itu adalah untuk dana bergulir. Gitu. Kemudian saya tertarik dengan yang dari Kepala Dinformasdes Kabupaten Wonosobo, ternyata Wonosobo itu lebih satset dari Purbalingga. Kebetulan saya dilihat di pojokan sana dari ada tenaga ahli dari Purbalingga, Pak Jadi. Selamat sore Pak Jadi. Saya tertarik karena ternyata Wonosobo itu jauh lebih cepat dari Purbalingga. Ternyata di sana sudah sampai membentuk regulasi yang terkait dengan perlindungan XKMKM. Saya tertariknya itu regulasi itu isinya tentang apa saja. Karena ternyata Purbalingga memang kemarin sudah ditetapkan perda terkait BUMDes, tapi itu sifatnya perda BUMDes yang desa dan umum, malah justru yang XKMKM belum tersentuh lah, katakanlah seperti itu. Nah, pertanyaan runtutannya itu yang di belakang di Wonosobo itu ternyata juga ada pendampingan khusus yang juga ber-SK Bupati. Kok saya tertarik gitu loh, ternyata Wonosobo jauh lebih satset dari Purbalingga yang sebenarnya kalau kita akumulasikan aset di Purbalingga mungkin dari 18 kecamatan kami lebih gede. Mungkin itu, terima kasih. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja ya untuk meresponnya bagaimana
Jadi pertanyaan yang pertama adalah dilayangkan untuk Bu Dr. Duma. Hal ini berkaitan dengan hibah yang mereka dapatkan. Apakah memang diperbolehkan terkait dengan pengembangan usaha di luar dana bergulir? Karena ternyata faktanya sudah ada nih Pak. Nah, ya, ternyata faktanya adalah di lapangan dia dikira itu adalah bisa dan aman, ternyata faktanya berlainan, kan kayak gitu. Sehingga pastinya ini menimbulkan pertanyaan, sehingga teman-teman dari SPNBM ketika mau bertindak hal yang hampir sama, mereka juga berpikir dua kali. Monggo Bu Duma, silakan. Iya, terima kasih Bapak. Nah, walaupun ahlinya PNPM ini di Ibu Harti sebenarnya ya Bapak ya. Cuma memang kalau secara hukum ya Bapak Ibu, PP dari BUMDes ini hanya mencabut pasal 312 dari PP pengelolaan dana desa ya. Dia tidak mencabut apapun selain pasal-pasal yang ada di dalam PP pengelolaan dana desa atau peraturan pelaksanaan undang-undang desa. Jadi kalau kata tadi ini peraturannya salah Bu gitu ya. Nah, peraturannya salah itu masalahnya kita tidak punya kewenangan untuk mengatakan bahwa peraturan ini salah selagi tidak diajukan judicial review-nya atau judicial ke MA kalau undang-undang ya, ke MA bukan. Kalau Permendagri itu ke MA. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau pertanyaannya apakah boleh ya, kalau analisa kami sih ya boleh, tetapi tidak sepanjang tidak mempengaruhi modal sebenarnya, modal SPP SPP. Nah itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Tapi kalau mau ngeklaim atau mengatakan bahwa Permendes 15 itu salah, itu tidak dalam kewenangan kita Bapak Ibu. Gitu ya kalau secara peraturan gitu. Dan apalagi ini tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya gitu. Tapi batasannya mungkin boleh asal Bapak Ibu bisa nggak menjaga supaya ini nggak mempengaruhi modal gitu. Gitu Bapak Ibu. Monggo dilanjutkan mungkin sama Bu Harti, Pak Faiz dari Probolinggo nih. Itu mungkin bisa ditambahin Bu Harti. Monggo Bu Harti, bagaimana terkait di Wonosobo, karena memang kami lihat juga kayaknya di lapangan beliau paham, intinya demikian. Monggo Bu Harti. Baik, Pak siapa tadi? Faiz. Pak Faiz bisa. Pak Rois ya, Pak Rois bisa main ke Wonosobo nggak Pak? Iya, nanti kami tunggu Pak, karena memang dalam rangka kami ingin semua teman-teman Bumdesma SPNPM di semuanya saja bisa belajar dan mengembangkan usahanya iya, kemudian regulasinya yang melayani teman-teman Bu Duma. Teman-teman ini kan pada tahapan tidak boleh ditakut-takuti gitu. Kalau tadi Bu Duma bilang misalnya yang penting ada musyawarah desa, apakah itu menjamin kemudian tidak dipanggil sama APH? Tidak juga gitu. Karena kalau APH sudah memanggil tidak ada kalimat kami sudah MAD, tidak gitu ya. Dan ini menjadi proses kehati-hatian teman-teman. Kami ingin teman-teman pengelola Bumdesma itu aman dan nyaman sebetulnya. Karena memang beberapa pengalaman pengelola Bumdesma ini banyak yang kemudian dipersoalkan. Atas pertama, karena memang dulu itu dasarnya adalah hanya sebuah petunjuk teknis operasional. Kemudian pemerintah berinisiasi supaya teman-teman itu ada regulasi yang memayunginya. Kemudian muncullah PP 11, Permendes dan yang lain sebagainya. Nah kemudian di tataran pemerintah daerah ini kan untuk lokalnya nggak ada yang ngatur. Maka muncullah ide kami bersama dengan teman-teman bidang pemberdayaan masyarakat dan tenaga ahli profesional untuk menyusun regulasi di tingkat daerah. Ya. Kemudian dari regulasi ini bentuknya ada peraturan bupati, isinya itu bermacam-macam Pak. Jadi proses untuk membuat peraturan bupati itu kami harus menyusun konsepnya, dibawa ke bagian hukum Setda, kemudian harmonisasi di Kanwil Kemenkumham provinsi,
Hasil harmonisasi kami betulkan lagi, kemudian difasilitasi oleh Dispermasdes Dukcapil Provinsi, datanglah fasilitasi, kita perbaiki lagi, kemudian hari ini sedang berproses untuk penetapan oleh Bupati Wonosobo. Prosesnya seperti itu, Pak. Jadi tidak kemudian peraturan Bupati ini hanya sekedar peraturan saja, tidak. Kalau nanti perda misalnya dibuat, di kami juga ada perda, tetapi perda itu kan mengatur badan usaha milik desa. Yang teman-teman kan belum, yang kita takutkan kan sudah transformasi, tidak ada payung hukumnya. Terus kemudian mereka apakah langsung nyantol ke PP 11 kan tidak, karena kepentingan lokalnya teman-teman belum ternaungi di situ. Karena setelah ini mereka harus melakukan akselerasi atau percepatan penyelarasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. ADART yang disusun belum sesuai dengan peraturan Bupati, ya ini harus secepatnya kita lakukan. Pak Rois, kami sangat terbuka, panjenengan boleh datang ke kami beserta dengan tenaga profesionalnya, Pak, datang ke kami, mari kita belajar bersama-sama. Sambil kemudian kita bersedekah ke Wonosobo, Pak, menginaplah di Wonosobo karena Wonosobo itu dingin. Tidak hanya menginap saja, sedekahlah kepada UMKM kita, berilah produk UMKM kita, Pak. Oke. Kemudian Pak, kalian menarik sebetulnya kemarin itu kami mencoba untuk konsultasi ke Kementerian Desa. Kami ketemu dengan direkturnya Pak Nugroho. Kami bilang bahwa sama Pak pemahaman kami, bahwa dana bergulir masyarakat itu surplusnya tidak boleh digunakan untuk jenis usaha lainnya. Dan itu salah, Pak. Boleh digunakan untuk pengembangan jenis usaha lainnya, tetapi tadi tidak mengganggu sirkulasi keuangan untuk SPP UWP-nya, surplusnya. Boleh digunakan dengan cara tadi ada musyawarah antar desa tentunya, itu Pak. Kemudian Perbu Bumdesma ini dari judul kita sudah mencoba untuk menyesuaikan dengan petunjuk dari Kemenkumham, dan ada berapa pasal Pak Danang? Ada 99 pasal Pak. Kalau saya bicara di sini nanti habis waktunya. Maka kami mengundang Pak Rois datanglah ke kami, kita diskusi bersama-sama ya Pak. Tidak, dan teman-teman yang lainnya. Karena kami ingin Pak, teman-teman Bumdesma ini bisa kemudian membantu masyarakat kecil kita Pak. Karena sebetulnya Bu Duma, UPKPNPM itu menjadi pilot project, tetapi pilot project yang berhasil sampai dengan sekarang tidak ada seterkuat Bumdesma PNPM, nggak ada Pak. Nah kami ingin sama teman-teman tidak gampang lagi, ya, tidak gampang lagi, kemudian dinaungi oleh regulasi dan tidak dipanggil-panggil oleh APH, yang jelas itu. Nah, karena kami dari jadi kami bersama-sama dengan teman-teman, pokoknya kalau ada persoalan mari kita pecahkan bersama. Kami juga dengan APIP Bu, mereka sudah direview oleh APIP terkait dengan transportasi. Yang namanya manajemen risiko tadi untuk kredit macet pasti ada, tetapi ini kan tidak ada penyelewengan, memang murni kredit macet, dan kemudian bisa dihapus, bisa gitu ya, asal tadi ada musyawarah antar desa. Banyak hal Pak yang harus kita diskusikan kaitannya dengan Bumdesma. Tidak kemudian kita cukup hanya dengan kabupaten kita sendiri, tetapi mari kita kolaborasi dan sinergi antara Purbalingga dan Wonosobo karena jaraknya juga tidak terlalu jauh ya. Bapak bisa bawa knalpot ke kami, kemudian kami juga bisa bawa karika ke Purbalingga ya. Kira-kira itu. Jadi kami menyambut baik Pak Rois dan kawan-kawan untuk belajar bersama-sama dengan kami. Kami juga dalam hal ini adalah baru Pak untuk menyusun regulasi. Kenapa ini sangat penting bagi teman-teman? Yang pertama dari sisi hukum mereka terlindungi. Yang kedua adalah ada guiding yang jelas. Maksud sih langsung ke PP kan tidak mungkin. Kebutuhan lokal panjenengan juga harus dinaungi di regulasi ini. Dan yang jelas Bupati kami Pak, Bupati kami namanya sama dengan Pak Afif Pak. Apa Bapak mau nyalon jadi Bupati Pak?
Bupati kami sangat apresiasi terhadap apa yang kita lakukan. Tidak ada yang disemprit, silahkan jalan. Karena ini untuk membantu UMKM kita. Begitu Pak Rawisnya, datang ke kami ya Pak. Kalau tidak kasih softwarenya deh. Ya. Yeah. Terima kasih Bu Hati, Pak Rais dan teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ada solusi nih. Jadi kami kira memang betul bisa belajar dari tetangga. Memang kadang tetangga dilihat lebih potensial, yang mengapa enggak. Tapi tenang aja, tadi Pak jadi tidak boleh merespon. Oke. Ya, alhamdulillah. Ya bersyukur nih ternyata pendamping juga hadir. Terima kasih Pak jadi atas kehadirannya. Oke, untuk pertanyaan kedua, monggo Bapak Ibu. Monggo Ibu, kita akan yang di depan. Bawah masih. Ini sambut monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Kami dari Bundesma Bogotari, Kabupaten Purbalingga. Tadi simpel saja saya ingin menanyakan masalah pengembangan dari PNPN dari Wonosobo, yaitu mengenai pengolahan limbah gitu ya. Nah, saya juga tertarik karena melihat situasi. Saya pernah dulu jadi BKM di P2KP juga membuat permasalahan itu, tempat sampah ternyata sampai sekarang juga tidak bisa jalan. Kemudian dari desa ada juga bank-bank sampah sudah berjalan, juga tidak jalan. Ini saya tertarik sekali, sekaligus sambil menyelam minum air ya, paling tidak kami bisa mengembangkan, juga mengentaskan masalah sampah. Bagaimana caranya untuk di PNPN Wonosobo untuk menurunkan sampah. Kemudian juga saya kepingin ke Dr. Nurul tadi menyampaikan katanya untuk besok juga bisa mengantarkan atau gimana masalah tadi untuk penerimaan pengiriman pengolahan sampah. Ya mungkin itu pengolahan sampah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk di Wonosobo Bu, itu ada 2 bumdes ya yang mengolah sampah. Ya. Dan kemarin kami mencoba tenaga ahlinya dari Fakultas Biologi. Itu untuk pengolahan sampah yang organiknya, dan ada alumni kami yang untuk memang mereka spesialisasinya untuk ekspor keping sampah plastik ya. Sampah yang berbahan plastik. Nah di situ nanti akan dinilai kemampuannya berapa, kapasitasnya berapa. Jika oke, nanti silakan nanti berhubungan sendiri. Kami prinsipnya di tim Uju itu nanti mencoba melingkan tadi ya, melingkan potensi-potensi yang kira-kira bisa langsung. Jadi silakan nanti begitu ini kami lakukan, kalau dianggap layak silakan nanti langsung dengan tim yang nanti akan melakukan ekspor sampah plastik. Sedangkan untuk yang pengolahan limbah organik ya nanti kami sudah meminta bantuan dari Fakultas Biologi. Itu nanti yang sekarang jangan-jangan nanti 2 desa, 2 bumdes yang di Wonosobo, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi nanti akan melakukan pertemuan untuk menetapkan apakah layak, kapasitasnya akan dinilai kapasitasnya berapa. Nah nanti untuk itu baru nanti untuk yang dia kan lihat nanti apakah masuk skala bisnisnya atau tidak. Kalau skala bisnis nanti langsung berhubungan dengan alumni kami seperti itu Bu. Berarti harus ada datanya di situ. Ya sudah ada data plastiknya, kapasitasnya berapa itu harus sudah ada, karena termasuk juga untuk kapasitasnya kan harus kontinu. Tidak hari ini misalnya stok, besoknya nggak ada. Misalnya itu yang tidak yang agak sulit untuk memprediksinya. Jadi tetap Bapak sudah punya data kapasitasnya berapa di masing-masing desa. Itu nanti misalnya sudah ada apa ada? Kalau sudah ada nanti yang Ibu ikut pendampingan yang tahun ini enggak ya? Ya, nah nanti mungkin dengan yang mengundang Bapak Ibu yang sekarang nanti mungkin Pak Jadid nanti mau dibantu nanti kami nanti melingkan tadi yang kira-kira berpotensi plastiknya yang di mana saja, nanti dengan yang di Wonosobo nanti silahkan nanti diatur sendiri Bu ya. Karena kami terus terang untuk kompetensi yang itu nanti sudah kami pilih ya. Nanti misalnya yang organik, misalnya untuk limbah batik misalnya, itu nanti dengan teman-teman yang dari teman-teman Fakultas Biologi yang mereka nanti ngolah sendiri.
Terus yang nanti misalnya yang potensi sampah plastik ya nanti dengan ini. Nanti kalau yang ekspor yang lain ini dengan lab ekspor impor. Nanti silahkan nanti berhubungan dengan teman-teman yang lain. Tapi kami jangan berharap kami akan ngoprak-ngoprak. Ya, selama ini dianggapnya kami yang butuh ya Pak. Jadi lama-lama sudah yang mau saja, yang mau diajak kira-kira tadi misalnya di bonus ada 2 yang mereka merespon yaitu nanti yang kami fokus. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Arto tadi, ya udah nggak harus semua maju ya, yang mau saja silakan nanti yang responnya bagus nanti yang kami akan terus jaga hubungan dengan BUMDes nanti. Jadi, tapi kalau yang merasa oh saya nggak butuh ya sudah ya kan. Jadi nanti yang kami membantu yang kira-kira memang sangat membutuhkan dan mau merespon, maka kami akan mencoba untuk tetap menjaga hubungan dengan BUMDes tersebut. Karena kan tadi kerjasamanya 4 ya, pentahelik, ya, ada akademisi ya, dari universitas, dari government, dari pemerintah, ada dari pelaku bisnisnya. Ya. Tadi yang eksportir itu kami juga melibatkan mereka dan yang terakhir adalah komunitas dari Bapak Ibu yang sudah membangun komunitas tadi. Jadi nanti poinnya itu untuk yang apa? Untuk yang sampah plastik nanti melalui Pak Jadid, nanti BUMDesnya mana saja. Nanti kita coba agendakan meetingnya online untuk melihat kelayakan kira-kira ada potensi untuk masuk nggak seperti itu. Ya, mungkin itu Bu. Terima kasih. Terima kasih atas bagaimana di Wonosobo. Baik, terima kasih Bu. Hasil jalan-jalan kami ke desa, hasil evaluasi dan monitoring kami kepada kelompok pemanfaat UWP dan SPP. Ada sebagian yang konsentrasi di produk home industry. Saya melihat di situ belum ada tata kelola limbah di situ. Dari situ kemudian kami berpikir untuk mendukung green economy tentunya Pak, baik itu untuk home industry maupun petani kami, karena pemanfaat dana bergulir ini kan juga dari petani. Bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa pengolahan limbah harus dilakukan. Kemudian yang ketiga untuk mengurangi pupuk kimia. Jadi untuk tanggal berapa Mbak Tini? Tanggal 12 ya. Tanggal 17 kami berkoordinasi dengan pentahelix kami dengan Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pelatihan untuk UMKM pemanfaat SPP dan UWP untuk belajar terkait dengan tata kelola limbah, kemudian juga dengan dispaperkan pertanian supaya petani kita untuk lebih cerdas lagi menggunakan pupuk yang tidak kimia. Kemudian juga karena permintaan dari teman-teman pengelola BUMDesma supaya UMKM itu punya sertifikat halal ya. Jadi kami undang Dinas Kesehatan, kemudian terkait dengan perizinan juga DPM BTSP. Jadi praktis besok tanggal 17 kami mengumpulkan 40 orang UMKM pemanfaat dana bergulir masyarakat untuk belajar terkait dengan green economy supaya Wonosobo juga tata kelola limbah dan sampahnya itu bagus, karena memang kami menginginkan sampah itu selesai di tingkat desa, begitu Pak. Jadi tanggal 17 besok kita akan melakukan pelatihan itu dengan pentahelix kami. Terima kasih. Itu merupakan sebuah respon yang sangat baik nih Bapak Ibu, dan saya juga sebagai warga Banyumas sedikit menyombongkan sedikit nih. Iya kan, kayak tadi dari masing-masing, dan salah satunya di Kabupaten Banyumas yang seperti Bapak Ibu kemarin sudah tahu bahwa Kabupaten Banyumas kemarin dinobatkan sebagai salah satu pengolah limbah sampah terbaik kan kayak gitu. Pada dasarnya nggak usah tepuk tangan nggak apa-apa sih, karena itu sudah fakta ya. Sesuatu yang fakta tidak perlu diperdebatkan. Dan kebetulan ternyata yang mengelola tersebut itu adalah BUMDes. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, kenyataannya demikian. Iya, tahun kemarin itu adalah yang itu masuk dalam ranah kami di pengelola, di pendampingan kami di tahun yang sebelumnya, dan itu kebetulan yang mengelola dari BUMDes itu adalah BUMDes Pasir Lor karena luas, dan itu bagus, peralatannya bagus dan lain sebagainya, dan kebetulan direkturnya adalah yang dinobatkan sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Jadi saya kira itu juga bisa menjadi referensi dan satu dan lain sebagainya.
Dan alhamdulillah sekarang kayaknya juga mulai banyak. Kemarin juga waktu kita datang ke Purbalingga, kayaknya Purbalingga juga kemarin banyak dari beberapa bumdes ada yang merencanakan untuk mulai mengelola sampahnya secara mandiri kan kemarin seperti itu. Saya kira dan ini respon yang sangat baik dari Wonosobo. Saya kira bisa di cross check secara lebih lanjut. Oke, tanpa berlama lagi karena tadi saya sudah bilang 3 penanya, saya menutupi kewajiban. Oke, silakan ada 1 penanya kembali, silakan. Oke, monggo Pak. Terima kasih Pak, mau digeserkan. Monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Hermawan dari Bumdes Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Sebenarnya ini masih forum di Bumdesma ya. Kami juga dari Bumdes mungkin agak sulit mengikuti. Cuma yang bisa kami tangkap atau saya pribadi tangkap dari rekan-rekan Bumdesma itu kalau dari sisi permodalan itu bukan apa-apanya kami ya. Kami kan paling tinggi ya 500 juta loh Bu. Bahkan ada teman-teman yang sudah 4 tahun cuma dapat 10 juta itu ada. Kemudian saya juga ketua paguyuban Bumdes Kabupaten Purbalingga, itu hampir permasalahan yang ada di rekan-rekan itu ada di permodalan. Walaupun itu termasuk permasalahan bagi kami, ya masih banyak juga bumdes yang bisa berjalan dengan baik dengan dengan kondisi seperti itu dengan masalah permodalan. Kami tadi agak menangkap itu kan rekan-rekan Bumdesma itu tadi ada tersampaikan bahwa bisa membuka usaha baru selain dari dana bergulir masyarakat. Yang perlu rekan-rekan ingat, ada beberapa rekan-rekan kita yang di desa-desa ini butuh kerjasama, bisa menjadi mitra, karena kami sangat kesulitan mengakses dana dari dana desa. Mungkin begitu Pak Mujadid, Pak TA. Kami sering konsultasi Pak dengan Dirmasdes Kabupaten Purbalingga. Jadi itu termasuk permasalahan yang sangat utama bagi kami rekan-rekan Bumdes. Itu ada sekitar 239 Bumdes. Mohon jika memang itu ada inisiatif atau membuka diri usaha baru, monggolah kami Bumdes atau teman-teman UMKM yang di wilayah Panjenengan semua, monggolah dilihat. Bila perlu ya sama-sama lah kita berjuang dengan nama Bumdes atau Bumdesma. Saya itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah inisiatif yang luar biasa, kawalan dari salah satu mewakili Bumdes. Karena saya lihat juga dari belakang di sana ada beberapa Bumdes yang ini adalah sebuah solusi bagaimana kalau bermitra gitu. Tadi Pak Jadid sudah mulai senyum-senyum sih. Alhamdulillah terespon. Nanti dari ya, atau mungkin Bapak Ibu dari dan mau merespon. Bu Harti mau merespon. Simpel Pak jawabannya, Bumdesma itu harus menjadi bapak angkatnya bapak aslinya Bumdes. Ya Pak. Begitu ya Pak. Jadi kakak adik yang baik, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah Akbar. Tapi nggak masalah, karena kan modelnya kalau istri sendiri kalau cepat-cepat disahkan tidak jadi masalah. Mohon maaf ini bukan pembelaan, jadi tolong jangan direkam ya. Kalau sampai ke rumah juga nanti rekod juga sih. Intinya demikian. Oke Bapak Ibu, jadi alhamdulillah kita duduk sekitar ada 2 jam, tapi alhamdulillah kita mulai terpecahkan. Dari yang pertama saya melihat bukannya mulai murung dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah kesini mulai ceria dan karena tahu masalahnya ternyata mulai terlihat kan gitu ya Bapak Ibu. Kadang tidak melihat masalah juga menjadi sebuah masalah, tetapi terlihat banyak masalah juga tambah masalah. Tapi tidak akan jadi masalah. Yang terpenting adalah silakan Anda dapat korespondensikan itu dengan yang lain. Jadi forum-forum seperti ini jangan anggap sebagai Anda masuk ke sini kemudian dari keluar bawa oleh-oleh yang banyak. Tapi alhamdulillah minimal Bapak Ibu sudah dapat snack itu semua oleh-oleh. Dia demikian. Tapi relasi-relasi yang seperti ini saya kira akan menambah manfaat. Jadi
hal yang demikian dapat terespon dengan baik. Oke, sebagai penutup, sebentar Pak. Pertanyaan singkat saja, tapi jawabnya juga jelas. Gimana Pak? Kepada Kepala Dinpermasdes, Dinsos Permasdes, Wonosobo. Ini singkat. Singkat saja. Khusus tadi. Apakah semua Bundesma se-Kabupaten Wonosobo sudah punya SOP semua? Dan SOP-nya apa saja? Itu singkat. Baik, kemarin sudah memfasilitasi draft SOP sudah kita buat Pak. SOP itu kan yang harus membuat kan Bundesma. Sudah kita buatkan template-nya. Kemudian teman-teman Bundesma boleh teman-teman Bundesma nanti menyesuaikan dengan lokalnya masing-masing. Nanti akan kami kirim software-nya Pak, boleh? Iya, oke. Kebetulan di BPK kami jadi ketua tim pembuatan SOP. Kebetulan tadi di dalam template didapatkan. Di chat itu ada tadi Mabes Wonosobo memfasilitasi laporan akuntansi digital. Yang kedua adalah memfasilitasi SOP Bundesma. Menurut saya itu luar biasa. Purbalingga sudah memfasilitasi, cuma kumpul-kumpul toh. Nah ya kumpul kan toh. Terima kasih Bu ya Bu. Insya Allah Purbalingga akan berkunjung. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua Pak Jadi kebetulan dari Purbalingga ini ada dua. Ini kita siapa lagi Pak? Ada ini mau ketemu. Oh mata. Iya. Aku kan Pak Jadi. Kan Mas Tabdul Khair. Pak Jadi tolong sebelum Purbalingga tersinggung oleh Bundesma mau hadir ke Wonosobo, apakah lebih baiknya Pak Jadid memfasilitasi dengan Dinpermasdes Purbalingga, apakah untuk mengundang apa bareng-bareng ke sana daripada nanti Bundesnya Purbalingga datang ke Dinpermasdes Wonosobo tanpa pamitan Dinpermasdes Purbalingga. Masa nggak mau yang punya rumah dulu? Oke, gini. Iya, sebentar Pak Moderator. Ya. Tidak boleh menyalahkan karena ada kemandirian kan boleh jadi. Anda nggak tahu Purbalingga masalahnya. Purbalingga sebenarnya punya berani. Iya. Maka jangan dulu menyalahkan sebelum ada analisis. Kalau di pertanyaan itu tolong segera 1 minggu dijawab. Karena kami Bumdes Purbalingga akan menyusun draft SOP minggu depan. Ketika sebelum minggu depan datang ke Wonosobo, nanti Pak Jadi belum fasilitasi, kan dikira nggak enak. Untuk Bumdes Purbalingga ini sopan, maka tanya dulu kepada Pak Jadi, tolong agar itu dikomunikasikan ke Dinpermasdes Purbalingga, agar sebelum datang ke Wonosobo kumpul dulu, kalau bareng ya bareng-bareng ke sana, atau mengundang Wonosobo ke Purbalingga begitu, biar antar kabupaten ya rasanya harmonis lah. Ya itu artinya ya. Terima kasih Pak Gade dan Kepala Polres Wonosobo. Terima kasih Pak. Itu sebuah niat yang mulia saya kira, karena memang ya betul. Tadi saya mohon maaf menjelaskan karena ya mohon izin. Tetapi paling tadi betul sih, solusinya adalah monggo untuk dilakukan secara kekeluargaan. Bagaimana demikian ya. Jadi Pak, nanti kalau saya ikut campur berarti nanti bunyinya Banyumas ikut campur kan kayak gitu. Lewatnya musyawarah desa Pak. Oh iya. Oh jangan, ini udah tingkatnya kabupaten. Jadi nanti demikian. Monggo nanti Pak Jadi untuk difasilitasi bagaimana baiknya. Oleh karena itu saya kira tidak ada lagi sebagai penutup. Monggo untuk dapat sekaligus memberikan closing statement. Monggo Bu Hati. Saya terima kasih kepada tim efektif saya kalau betul efektif. Karena saya nggak mungkin bekerja sendiri. Monggo berdiri aja. Tim efektif berdiri Pak Dalang. Di balik semuanya Pak, ada teman-teman yang membantu kami, ya. Jadi ini timnya kami. Terima kasih teman-teman. Itu Pak. Monggo Bu Harti, mohon berkenan untuk memberikan sekaligus closing statement dari Bu Harti. Silakan Bu. Oke, sepakatan kami adalah membangun lembaga ekonomi, baik bentuknya badan usaha milik desa maupun Bumdesma
untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Membangun negara dimulai dari desa. Terima kasih. Terima kasih. Monggo, Bu Dr. Duma, closing statement boleh. Tadi closing statement saya tetap sama ya Bapak Ibu ya, bahwa desa itu adalah sebuah perjuangan untuk mencapai kemandirian desa hanya melalui BUMDes. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Dr. Nur Hairul Afif. Ya, saya ada 2 poin tadi Bapak Ibu, bahwa masyarakat desa ini mengharapkan, ya mengandalkan BUMDes dan BUMDesma untuk meningkatkan ekonominya, dan tadi bisa menggunakan pendekatan yang organik, artinya Bapak Ibu melakukan penambahan pelanggan, peningkatan penjualan dan seterusnya, tetapi juga Bapak Ibu sudah mulai memikirkan pendekatan yang anorganik, artinya Bapak Ibu sudah mulai baik kerjasama dengan sesama BUMDes atau BUMDesma, tapi dan juga kerjasama dengan perusahaan yang lain yang membantu tadi rantai nilai dari bisnis BUMDesnya tadi. Karena kalau produksinya sendiri, ya pemasaran sendiri, keuangan sendiri, kalau kapasitas BUMDes memang itu agak berat, sehingga lebih perlu melakukan pertumbuhannya secara anorganik. Nah itu perlu dipikirkan, kira-kira mitra strategisnya yang perlu diajak kerjasama itu siapa? Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dapat kami simpulkan bahwasanya BUMDes itu adalah sebuah pengelolaan yang bersumber dari paling bawah, tetapi itu pasti menentukan akan segalanya. Saya mengutip tadi, salah satu BUMDesma dan BUMDes itu mengemban sebuah sifat yang mulia Bapak Ibu. Di samping Bapak Ibu berniat sosial, tetapi jangan lupa Bapak Ibu juga harus cari duit, intinya demikian. Jadi harus profit, tetapi harus diimbangi. Nah inilah sulitnya, kan kadang demikian. Tetapi paling tidak insya Allah dengan berbagai macam dukungan dari para stakeholder yang ada di ranah pimpinan, ranah profesional, ranah dari tempatnya Bapak Ibu Kabupaten, saya kira semuanya bisa terwujud. Singkat cerita, saya kira sesi diskusi seperti itu, terima kasih kami sampaikan kepada moderator. Tepuk tangan untuk ketiga moderator kita. Oke, kita sambil melanjut ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk masing-masing moderator. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ini saya borongan. Gimana? Oh iya, betul. Oke, pemberian sertifikat untuk masing-masing narasumber. Ya, tadi Pak Afif itu satu. Yang pertama adalah untuk, mohon maaf, ini borongan, jadi dari saya semua. Oke, yang pertama adalah kepada Ibu Dr. Angga Harti MM, mohon untuk berkenan ke depan. Pak Afif mau memberikan? Iya. Ada lagi ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Dr. Angga Harti. Kemudian yang kedua adalah kepada Ibu Dr. Dumaria Simanjuntak. Ini makanya saya pelan-pelan sekali. Ya, Ibu Dr. Dumaria Simanjuntak SHMH, monggo untuk disilakan. Terima kasih. Kemudian mohon berkenan kepada Pak Dr. Nur Hairul Afif untuk mendapatkan ini. Kemudian untuk sebagai prestasi monggo berkenan Ibu Nasadi. Ya karena tukeran Ibu. Ya, monggo. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas kami sampaikan atas ketiga narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Dan kemudian mohon berkenan untuk kami akan tampilkan terkait dengan link kehadiran pada kuliah acara talk show kali ini. Silakan Bapak Ibu peserta untuk dapat mengisi link kehadiran yang akan kami tampilkan di ini. Silakan untuk di scan aja by barcode di smartphone Anda. Kemudian mohon diisi paling tidak adalah email yang sesuai nih Bapak Ibu. Karena nanti
email akan kami kirimkan secara otomatis ke email yang Anda isi